Assalamualaikum, nama saya Wasikotu Syarifah, serta rekan saya Harfatia dan Dadi. Kami akan mempresentasikan PKMP yang berjudul Potensi Bakteri Indigenous Pendegradasi Solar di Perairan Pelabuhan Kamal. Berikut outline kami. Latar belakang. Kondisi minyak bumi saat ini sangat dibutuhkan oleh semua negara, sehingga mereka akan bersaing untuk mendapatkannya. Salah satu produk dari minyak bumi adalah solar, di mana solar banyak digunakan pada transportasi darat maupun laut. Meningkatnya transportasi di laut menyebabkan pencemaran minyak di laut, seperti tumpahan minyak dari kapal nelayan, tanker, maupun tongkang. Penanggulangan secara fisika dan kimia dirasa kurang efektif dalam menghilangkan minyak, sehingga pemanfaatan mikroba dengan teknologi bioremediasi yang memanfaatkan bakteri indigenous menjadi alternatif. Berikut rumusan masalah seperti yang tercantum dalam slide, dan tujuan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya, luaran dan manfaat seperti yang tercantum dalam slide. Terima kasih. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Minyak bumi merupakan zat organik yang penyusun terbesarnya adalah senyawa hidrokarbon, serta disusun oleh unsur-unsur yang dalam jumlah kecil seperti nitrogen, belerang, dan oksigen. Tumpahan minyak bumi di laut bisa menjadi racun bagi ekosistem di laut. Oleh karena itu, penanggulangannya bisa menggunakan metode bioremediasi dengan memanfaatkan jenis bakteri hidrokarbonoklastik, yaitu jenis bakteri yang dapat mendegradasi senyawa dari hidrokarbon sehingga tidak beracun bagi laut. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2020. Pengambilan sampel dilakukan di Pelabuhan Kamal dan di Socha. Sampel akan dianalisis di Laboratorium Biologi Laut dan Laboratorium PSP. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian seperti yang tercantum pada slide. Berikutnya, prosedur pembuatan media dan pengambilan sampel seperti yang tercantum pada slide. Perbedaan dari media cair dan media padat yaitu pada pembuatan media padat ditambahkan dengan bakto agar sebesar 2%. Pengukuran kualitas air meliputi pengukuran pH, DO, suhu, dan juga salinitas. Berikutnya, isolasi dan pemurnian. Isolasi dilakukan dengan teknik pengenceran sampel hingga 10⁵. Kemudian, dilakukan pemurnian isolat bakteri menggunakan metode strict plate atau metode gores, dengan tujuan untuk mendapatkan koloni tunggal. Berikutnya, dilakukan karakterisasi isolat bakteri secara makroskopis dengan mengamati morfologi bakteri tersebut, serta mikroskopis dengan uji pewarnaan gram dan uji biokimiawi. Berikutnya, pembuatan suspensi isolat bakteri 10⁻8 sel per mili bertujuan untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam suspensi cair. Prosedur pembuatan standar MC Varlan 0,5 seperti yang tercantum pada slide. Berikutnya dilakukan uji potensi isolat bakteri dalam mendegradasi solar dengan memberikan perlakuan menggunakan solar sebesar 1%, 2%, dan 3% terhadap isolat bakteri yang telah ditemukan. Berikutnya prosedur analisis kadar minyak sisa secara gravimetri seperti yang tercantum pada slide. Variabel penelitian meliputi variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel terkendali. Data yang akan dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar, serta akan dianalisis secara deskriptif. Terima kasih.